Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Nuh alaihissalam akan dipanggil oleh Allah. Lalu dia menjawab, aku menjawab panggilanmu wahai Rabbku, aku penuhi panggilanmu. Allah bertanya, apakah engkau sudah menyampaikan risalah yang telah aku wajibkan terhadapmu? Nabi Nuh mengatakan, benar. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam mendakwai kaumnya. Lalu umat Nabi Nuh ditanya oleh Allah, apakah Nuh sudah menyampaikan kepada kalian? Kata para ulama hadis, mereka sudah lihat neraka pada saat itu. Takut masuk neraka, apa jawaban mereka? Mereka menjawab, tidak ada seorang pun pembawa peringatan yang datang kepada kami. Artinya Nuh nggak benar nih, nggak pernah Nuh dampingin kepada kami. 950 tahun didakwai oleh Nabi Nuh alaihissalam. Allah bertanya kepada Nuh untuk menjelaskan posisi umat Muhammad SAW dan juga mendirikan hujjah, ya, agar umat Nabi Nuh tidak bisa lagi mengelak. Kata Allah SWT kepada Nuh, siapa yang menjadi saksi untukmu? Nuh menjawab, Muhammad dan umatnya. Maka umat Muhammad SAW pun semuanya datang, tidak terkecuali, bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan dan Rasulullah SAW menjadi saksi atas mereka, sebagaimana Allah telah firmankan dalam Al-Quran. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW dari Jabir radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad jayyid dan juga disebutkan dalam Al-Hafidh dalam Fathul Bari maksudnya. Kata Nabi SAW, ma min rajulin minal umami illa wadda annahu minna ayyatuhal ummah, ma min nabiyyin kadzabahu qaumuhu illa wa nahnu syuhada'uhu yaumal qiyamah an qad ballaga risalatallahi wa nasaha lahum. Tidak ada seorang pun dari umat-umat sebelum kita, kata Nabi SAW, kecuali dia berharap berasal dari kita, wahai umat Islam. Ini perkataan Nabi ya. Sekali lagi kata Nabi SAW, ketahuilah tidak ada seorang pun dari umat-umat sebelum kita, karena kita ini umat terakhir, gitu kan, kecuali karena nabi-nabi mereka sampaikan nanti akan datang umat terakhir, nabinya paling sempurna, umatnya paling baik, paling banyak pengikutnya, paling pertama masuk surga, banyak kelebihan-kelebihan nanti. Lalu mereka kecuali berharap, semuanya berharap umat-umat sebelum kita, termasuk golongan kita ini, termasuk golongan kita umat Islam. Tidak ada seorang nabi pun yang didustakan oleh kaumnya kecuali kita adalah saksi-saksinya pada hari kiamat bahwasanya dia telah menyampaikan risalah Allah dan menasihati mereka. Juga disebutkan di dalam hadis yang lain, ini mohon maaf saya tidak bisa bacakan semua karena hadisnya panjang. Saya pindah ke halaman setelahnya, halaman 45. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi juga Ibnu Majah, dan ini dihasankan oleh Syekh Albani sebagaimana dijelaskan dalam footnote-nya. Kata Nabi SAW, innakum tutimmuna sab'ina ummah antum khairuha wa akramuha ala Allah. Sesungguhnya kalian akan melengkapi 70 umat. Ya, kata para ulama hadis maksudnya adalah ada 70 kelompok umat yang besar nanti pada hari kiamat, dan kalian adalah yang melengkapi yang paling banyak di antara 70 umat itu. Kalian adalah yang terbaik dan termulia bagi Allah. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dari Anas, dan Syekh Albani mengatakan untuk mensahihkan hadis ini, kata Nabi SAW, mathalu ummati mathalul matar la yudra awwaluhu khairun am akhiruh. Umatku ibaratnya hujan, tidak diketahui mana yang paling baik, apakah yang pertama atau yang terakhirnya. Maksudnya apa? Semuanya baik. Umat Islam ini semuanya baik. Selama mereka amalkan agamanya, maka mereka adalah yang terbaik. Tidak ada bedanya antara satu dengan yang lainnya. Juga kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud, Tabarani dan juga Hakim, Nabi SAW bersabda, ummati hadhihi ummatun marhumatun laysa alaiha azabun fil akhirah innama azabuha fid dunyal fitan wazzalazilu wal qatlu wal balaya. Umatku ini adalah umat satu-satunya yang dikasihani oleh Allah, tidak ada azab atas mereka di akhirat. Maksudnya orang-orang ya yang umat Islam ini umumnya kata ulama hadis
sebelum mereka meninggal itu diberikan kesempatan untuk bertaubat. Selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul orang yang masuk ke neraka nanti dari umat Islam ini umat-umat yang betul-betul menyimpang, benar-benar tidak mau bertaubat, tidak mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi azabnya akan datang di dunia dalam bentuk fitnah-fitnah, gempa bumi, pembunuhan, mungkin mereka dibunuh oleh orang-orang lain, dan wabah penyakit. Kemudian di dalam hadis yang lain juga diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jal idza arada rahmata ummatin min ibadihi qabada nabiyyaha qablaha faja'alahu laha faratan wa salafan baina yadayha wa idza arada halakata ummatin azzabaha wa nabiyyuha hayyun fa ahlakaha wa huwa yanzuru fa aqarra ainahu bihalatiha hina kadzabuhu wa asaw amrah." Jika Allah Azza wa Jalla hendak merahmati suatu umat dari hamba-hambanya, niscaya dia mengambil atau mewafatkan nabinya sebelum mereka. Seperti Nabi Muhammad SAW wafat sebelum para sahabat umumnya, dia menjadikan nabi tersebut sebagai pendahulu di hadapan mereka sehingga bisa dicontohin. Jika Allah hendak membinasakan satu umat, niscaya dia Allah menyiksanya sebelum nabi mereka atau selama nabi mereka masih hidup. Allah membinasakan mereka sedangkan nabi mereka melihatnya. Seperti kasus Nabi Nuh, Nabi Lut, jadi dilihat. Dia membuatnya tenang dengan kebinasaan mereka manakala mereka mendustakan dan menyelisihi perintahnya. Kemudian juga kelebihan umat Muhammad SAW yang lain adalah hadis disebutkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna Allah tajawaza li ummati amma tuwaswisu bihi suduruha atau suduruha ma lam ta'mal aw tatakallam bihi wa mastukriha alaih." Sesungguhnya Allah memaafkan umatku apa yang terbersit dalam hati mereka selama mereka belum melakukannya. Jadi kalau kita lagi sholat, kemudian ada bisikan-bisikan riya, bisikan apa saja, selama kita belum iyakan, maka tidak terhitung batal, gitu kan? Sebab semua ibadah pasti ada terlintas bisikan setan ya. Kita mau sedekah, tuh orang puji, itu orang ini. Kita lagi sholat tuh, indahkan ada teman di sebelah kamu, kamu dipuji. Kita lagi berdoa seperti itu. Selama kita nggak iyakan, maka tidak ada masalah. Tapi kalau kita sudah iyakan, baru terjadi riya, itu mendapatkan dosa. Seperti itu. Allah SWT memudahkan bagi umat ini seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku apa yang terbersit dalam hati mereka, maksudnya digoda oleh syaitan selama mereka belum melakukannya atau mengucapkannya, dan apa yang mereka dipaksa atasnya. Kalau dipaksa lakukan satu perbuatan, kalau tidak dia akan dibunuh. Seperti kasus Ammar ibn Yasir, ya radhiyallahu anhu, pada saat ayahnya dan ibunya Ammar dan Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal, maka Ammar masih kecil, umurnya 7 tahun, 8 tahun. Ketakutan, disiksa sama Abu Jahal. Abu Jahal bilang, "Saya akan siksa kamu, saya tidak bunuh langsung sampai habis semua kulitmu, sampai kamu kesakitan luar biasa dan kamu mati tersiksa, kalau kau tidak kufur kepada Muhammad." Maka kata Ammar, "Baiklah, apa yang kau mau wahai Abu Jahal?" Kata Abu Jahal, "Katakan saya kufur kepada risalahnya Muhammad, kufur kepada kenabian Muhammad." Maka Ammar mengatakan, "Saya kufur kepada risalahnya Muhammad." Lalu Abu Jahal tidak puas, lewatlah unta betina. Lalu kata Abu Jahal, "Saya tidak akan lepaskan kau kecuali kau katakan unta ini Tuhanku." Maka Ammar pun berkata, "Unta ini Tuhanku." Baru dilepas. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu waktu lepas dari azab merasa menyesal, ya terbebani hatinya. Kenapa tadi nggak sekalian biarin aja saya disiksa? Lalu dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, umur 7 tahun, 8 tahun, ini luar biasa imannya. Lalu kata Ammar, "Ya Rasulullah," sambil nangis, "bagaimana bisa ini? Saya tadi mengucapkan begini dan begitu ya Rasulullah, karena saya takut dibunuh." Kata Nabi SAW, "Wahai Ammar, kalau seandainya diulangin lagi kepadamu besok, ucapkanlah, selama memang bukan hatimu yang menginginkannya." Artinya memang dipaksa, gitu kan? Ini terlepas dari ini adalah sebuah hal yang tidak dihukum bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dari Anas dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami', kata Nabi SAW, "Inna Allah Ta'ala qad ajara ummati min an tajtami ala dhalalah." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melindungi umatku sehingga mereka tidak bersepakat di atas kesesatan. Artinya selama mereka berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, maka mereka insya Allah tidak akan sesat. Kemudian juga ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad juga Nasai dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Fuddilna 'alan nasi bi thalath."
ju'ilat sufufuna kasufufil malaika wa ju'ilat lana al-ardu kullaha masjida wa ju'ilat turbatuha lana tahura idza lam najidil ma wa u'titu hadhil ayat min akhir suratil baqarah min kanzin tahtal arsy lam yu'taha nabiyyun qabli. Kami diberikan umat Islam ini 3 keutamaan kata Nabi SAW atas semua manusia. Yang pertama, saf-saf kami dijadikan seperti safnya para malaikat. Ya, jadi memang pengaturan saf salat itu dianjurkan seperti safnya malaikat, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada para sahabat dalam hadis Bukhari Muslim, tidakkah kalian mengatur saf kalian sebagaimana para malaikat mengaturnya? Lalu kata para sahabat, bagaimana malaikat mengatur saf mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, mereka menyempurnakan saf demi saf, setelah penuh baru pindah ke saf yang kedua, setelah penuh baru pindah saf ketiga, dan seterusnya. Yang kedua adalah seluruh bagian bumi ini dijadikan bagi kami sebagai masjid. Boleh dibangun masjid dimanapun tempatnya, selama tanah itu bukan tanah hasil rampasan atau yang haram, maka boleh dibangun masjid. Dan yang ketiga, debunya bumi ini dijadikan untuk kami sebagai alat bersuci jika kami tidak mendapatkan air. Bisa bertayamum dari mana saja, ya, debu yang ada. Dan diturunkan kepadaku ayat-ayat ini dari akhir surah Al-Baqarah, ya, dari perbendaharaan di bawah arsy-Nya Allah yang tidak diberikan kepada seorang nabi sebelumku. Kemudian juga tentu di sini ada banyak sekali, ya, hadis-hadis Nabi SAW yang mungkin saya tidak bisa bahas semua. Tentu saya berharap ikhwan dan akhwat bisa memiliki bukunya. Sekali lagi, karena buku ini akan kita bedah setiap bulannya dengan izin Allah. Kalaupun memang Allah memberikan ada halangannya, maka minimal Anda sudah memiliki buku rujukan yang saya jadikan sebagai referensi utama ini. Di sini ada banyak sekali, ya, dan saya tutup dengan hadis, ya, di mana Nabi SAW menyebutkan ada 2 hadis, ya, yang pegang buku di halaman 53 langsung. Kata Nabi SAW di dalam hadis diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Bakar radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami'. Kata Nabi SAW, "Utitu 70 alfan min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, wujuhuhum kal qamari lailatal badr wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Fastazattu Rabbi azza wa jal fazadani ma'a kulli wahidin 70 alfa." Ini kemuliaan yang luar biasa. Aku diberikan 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka seperti rembulan di malam purnama, dan hati mereka di atas hati satu orang, artinya semuanya sama imannya. Aku lalu meminta tambahan kepada Rabbku, maka dia Rabbku memberiku tambahan. Setiap satu orang dari 70.000 itu ditambahkan 70.000 orang yang lain, sehingga masing-masing mereka bisa membawa 70.000. Jadi 70.000 kali 70.000, dan ini tidak ada bagi umat-umat sebelum kita. Ini luar biasa sekali Allah SWT berikan kepada kita. Kemudian dikatakan juga di dalam hadis yang lain, diriwayatkan di halaman 54, ya, footnote nomor 24, diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Burairah radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syekh Albani sama di Sahih Jami'. Kata Nabi SAW, ahlul jannati ishruna wa mi'atu saf, thamanuna minha min hadhil ummati wa arba'una min sairil umam. Penduduk surga itu sebanyak 120 saf nanti jumlahnya, ya, 120 saf. 80 darinya itu adalah dari umat ini. 80 saf dari 120 yang masuk surga itu adalah dari umat ini. Sedangkan 40 yang lain adalah 40 yang sisa dari umat yang lainnya. Jadi cuman bayangkan, ya, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, berapa miliar manusia, itu cuman 40 saf. Sementara kita ini 80 saf yang masuk ke dalam surga pada hari kiamat. Kata ulama hadis, ini menandakan fadilah yang sangat besar, dan dijanjikan juga umat ini akan sangat banyak jumlahnya, akan sangat banyak pengikutnya. Baik, ini kurang lebih wacana, gambaran tentang pentingnya kita mengetahui kita adalah umat yang terbaik, ikhwah. Maka banggalah dengan agama Islam ini, jalani hidup ini, jadikan Islam sebagai tradisi, dan jangan balik. Garis bawahi kata-kata saya ini, jangan balik, jangan menjadikan tradisi sebagai Islam, nggak boleh. Tradisi, suku, adat, negara, habiskan semua, nggak ada. Bagi saya, karena saya Muslim, Islam yang menjadi tradisi hidup saya. Selesai. Maka kita punya standarisasi tradisi.
Mau di Afrika, mau di Eropa, mau orang bule, mau orang hitam, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang dari manapun, suku manapun, kalau kita bertemu dengannya maka akan sama semua perilakunya, pakaiannya, makanannya, minumannya, tutur katanya, akhlaknya, semua akan sama. Karena yang dijadikan tradisi adalah Islam. Itu yang dititik beratkan ikhwah. Tidak usah lagi berpatokan dengan agama lain. Tidak usah berpatokan dan menjadikan idola orang-orang non-muslim. Kembalilah kepada orang-orang muslim. Dan kita akan lihat nanti figur pertama yang luar biasa pada hari ini. Kemudian saya kerucutkan bahasan juga sebelum Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saya akan sebutkan ikhwah, di antara umat Islam ini ada lagi orang-orang yang terbaiknya. Jadi tadi kita umat yang terbaik, ada juga di kalangan umat Islam ini orang-orang yang terbaik. Itulah para sahabat ridwanullahi alaihim, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah SWT telah memberikan julukan mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Inilah imam-imam kita. Mereka lah ya, panutan-panutan kita, idola-idola kita. Di buku ini ada lebih dari sekian puluh sahabat yang disebutkan, dan satu orang saja, ikhwan dan akhwat sekalian, kalau kita jadikan sebagai rujukan hidup kita, idola kita, sudah cukup untuk selamat dunia akhirat. Bagaimana kalau kita jadikan semuanya puluhan orang ini sebagai idola kita? Cukup mereka, tidak perlu lagi pasang anak-anak muda, wahai anak-anak muslim, pasang poster-poster pemain bola di kamar anda. Untuk apa? Apa yang mau dibanggakan dengan mereka? Dengan keterampilan mereka main bola? Masuk surga ke dengan main bola itu? Bukan berarti tidak boleh main bola ya, olahraga boleh dalam Islam. Tapi sampai pada tingkat anak-anak kita menghafal nama-nama pemain bola dan tidak tahu nama sahabat Nabi. Siapa yang sudah dijamin masuk surga? Siapa yang sudah berjuang dan sebenarnya, gitu kan? Ini hal-hal yang harus kita sadari dan kita fahamin. Maka kita harus kembali kepada para sahabat, jadikan mereka sebagai idola-idola kita. Karena bukan mustahil ikhwah dan akhwat sekalian, sahabat-sahabat terutama 10 yang jamin masuk surga ini, sampai beritanya kepada kita, ya, sampai sekarang seperti yang akan kita bahas nanti ini, itu bukan mustahil, ya, bukan cuma sebuah kisah dongeng yang diceritakan, tapi kata para ulama agar kita bisa mencontohin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf, hafal nama-nama mereka, kisah-kisah mereka, tahu kehidupan mereka sehari-hari, maka dengan begitu ya, kita akan bersama-sama dengan mereka di surga. Bukan mustahil, karena kita menciplak saja kehidupan mereka. Itulah yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal melalui sejarah-sejarah mereka yang tetap Allah kekalkan, gitu kan? Dan subhanallah, syaitan-syaitan ingin menyesatkan manusia dengan mencaci maki, mengkafirkan para sahabat ridwanullah alaihim yang telah Allah pilih mereka. Nanti kita akan baca sebentar lagi fadilah dan keutamaan para sahabat. Sehingga di sini ikhwah sekalian, kita tidak butuh lagi panutan siapapun kecuali mereka setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ikhwah sekalian, disebutkan dalam buku ini, Allah SWT menurunkan banyak sekali Al-Quran. Coba buka halaman 59 yang pegang bukunya. Sekali lagi ikhwah dan akhwat, kalau ingin memiliki bukunya ada di depan sama panitia ya. Yang jelas kita membahas di sini jilid pertamanya. Surah Al-Ahzab halaman 59 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah SWT mengekalkan dalam Al-Quran dibaca oleh setiap orang yang beriman tentang para sahabat. Ini ayat ini, satu ayat saja ini sudah cukup membantah orang-orang Syiah ini, yang betul-betul sampai berani mengkafirkan para sahabat. Apalagi figur yang kita bicara sebentar lagi tentang siapa dia. Kata Allah SWT, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin, maksudnya para sahabat, ayat ini turun kepada para sahabat. Ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maksudnya di sini ulama tafsir bilang mereka mati syahid. Mereka berusaha masuk medan perang supaya mati syahid dan Allah berikan apa yang telah Allah janjikan. Dan ada di antara mereka yang gugur dan ada pula di antara mereka yang masih menunggu ikut perang, belum mati, ikut perang yang kedua, terus begitu. Ya, karena yakin dengan apa yang Allah janjikan dengan mati syahid itu, dan mereka sama sekali tidak mengubah janjinya, maksudnya tidak berubah, tidak murtad, tidak ragu, tidak bimbang. Kemudian dalam surah Al-Bayyinah ayat 8 Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Mereka pun ridha kepada Allah. Kemudian dalam surah Al-Fath ayat 18 Allah terus memuji para sahabat. Ikhwah sekalian, kalau Allah sudah ridha kepada seseorang, Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, siapa lagi yang kita mau jadikan panutan selain mereka? Yang diridhoi oleh atasannya, diridhoi oleh presiden dan rajahnya,
Diridhoi oleh keluarganya dan istrinya atau suaminya? Jauh sekali. Diridhoi oleh pencipta langit dan bumi, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah sudah ridho kepada mereka semua sahabat. Di sini jamak, radhiyallahu anhum, tidak terkecuali, gitu kan? Wa radu an, dan mereka juga ridho dengan Allah, ridho dengan agama ini. Mereka memilih itu. Kemudian juga dalam surah Al-Fatih ayat 18, halaman 60-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridai orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu? Sahabat di sini. Ketika mereka berjanji kepadamu, hai Muhammad. Siapa di antara kita pernah ketemu dengan Nabi SAW? Tidak ada. Yang pernah ketemu adalah para sahabat. Ayat ini turun kepada mereka. Kata Allah SWT, sungguh Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu, hai Muhammad, di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Maksudnya Allah tahu hati-hati para sahabat yang bersih dari kekufuran. Lalu dia, Allah, memberikan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Kemudian juga dalam surah Al-Fath ayat 29, terus bertubi-tubi Allah jelaskan tentang siapa sahabat ini. Inilah idola kita, saudaraku. Kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastagladha fastawa ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad itu, kata Allah SWT, adalah benar-benar utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia. Siapa orang bersama dengan Nabi SAW? Kita kan? Orang-orang yang nanti belum lahir kan? Orang yang hidup bersama Nabi SAW, sahabat. Makanya para ulama memberikan definisi sahabat adalah orang yang melihat Nabi SAW dengan mata kepalanya, beriman dengan Nabi SAW dan meninggal dalam keyakinan tersebut. Itu namanya sahabat. Di sini dipuji oleh Allah SWT. Mereka bersama dengan Muhammad, mereka bersikap tegas terhadap orang-orang kafir dan mereka berkasih sayang sesama mereka. Kalian melihat mereka ruku dan sujud, ini cirinya para sahabat, selalu sibuk dengan ruku dan sujud saja, ibadah kepada Allah SWT, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud, di dahi mereka hitam. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan juga diungkapkan dalam Injil. Jadi dalam Taurat dan Injil sudah disebutkan ciri-ciri para sahabat ridwanullahi alaihim. Jadi ini bukan orang-orang yang cuma sekedar dari umat kita saja, maksudnya hanya sekedar dari umat kita dan disebutkan dalam Al-Quran, tapi memang Allah pastikan Taurat, Injil sebelum mereka lahir sudah disebutkan siapa itu sahabat. Luar biasa nih kedudukan sahabat nih. Yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Dengan kekuatan orang-orang yang beriman, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, sahabat, gitu kan, ampunan dan pahala yang besar.